Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodim 0402. Salam untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutiara Salsabila, alamat saya di Kelurahan Paku. Saya akan menceritakan sejarah dan tokoh pahlawan kota Ogan Komering Ilir, mengenang penaklukan Bung Suco oleh Kol Nuh Mat Jan. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, ungkap Bung Karno yang akhirnya dikenal istilah jas merah. Pada saat itu, Bung Karno berpesan kepada rakyat Indonesia bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa pahlawannya, karena kemerdekaan yang kini dihirup bukanlah hadiah dari penjajah, namun ditebus dengan darah dan derai air mata. 9 dan 15 Agustus 1945, serangan bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki membungkam ambisi Jepang untuk menguasai kawasan Asia Pasifik. Negeri matahari terbit menyerah tanpa syarat pada 2 September sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua. Menyerahnya Jepang membuat daerah jajahannya di berbagai kawasan Asia termasuk Indonesia mulai bergolak. Dewi Tunggal Soekarno-Hatta langsung memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus, serta membuat sejumlah pemuda ikut mengangkat senjata. Berita proklamasi kemerdekaan RI belum tersebar luas ke seluruh penjuru negeri, termasuk di Ogan Komering Ilir. Kala itu, wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir termasuk ke dalam wilayah Keresidenan Sumatera Selatan dan Palembang dan Tanah Datar, dengan ibu kota Palembang. Adveling ini dibagi dalam beberapa order Adveling, dan wilayah Kabupaten Oki meliputi wilayah Oderveling, Komering Ilir, dan Oderveling Ogan Ilir. Tokoh masyarakat juga saksi sejarah Ogan Komering Ilir. Dr. Haji Saiful Ardan yang merasakan langsung penderitaan penjajahan Jepang menceritakan berita kemerdekaan RI terdengar di bulan Oktober tahun 1945. Mendengar itu, tidak sedikit katanya warga pribumi yang mempunyai keberanian melawan terhadap kekuasaan Jepang yang kejam, namun berakhir pada keserakahan dan kematian. Baraksan Mat Jan dan Bah Husin adalah orang yang memegang bendera di rumahnya ketika mendengar berita kemerdekaan. Akan tetapi, tentara Jepang menyerang dan menangkap pribumi yang berupaya mengibarkan bendera merah putih. Jepang mempunyai pertahanan otoritas di bumi pertiwi. Di Hindia, Belanda, Jepang berupaya melucuti tentara pembela tanah air, PETA, yang terdiri dari para pemuda-pemudi. Untuk mengetahui keinginannya, mereka membohongi serdadu agar menyerahkan senjata ke polisi Jepang atau Kibodan di Oki. Jepang berupaya mengalahkan setiap upaya kemerdekaan di Bun Suco, kantor pemerintahan Jepang. Jepang saat itu yang menurut Saiful Ardan sedang digunakan sebagai rumah jabatan Bupati Oki. Jepang mengatur sesaat untuk pertahanan kekuasaannya. Dikisahkan Saiful Ardan pada suatu malam, para tua-tua masyarakat Kayagung yang diwakili oleh M. Deni, Raden Bayang, Letnu Nur Mat Jan, KH Ahmad Dahlan, dan perwakilan dari Laskar berani mati, mendengarkan pertemuan rapat rahasia untuk melawan kekejaman Jepang terhadap pribumi. Mereka merencanakan penyerangan di Bun Suco. Esok harinya, 9 Oktober 1945, seorang perempuan penjual sayur Isnadia, ia adalah istri Letnu Mat Jan, menawarkan dagangan kepada Heiho, sebutan orang Indonesia yang menjadi pembantu tentara Jepang. Dengan bermuka sangar, sang Heiho mengkritik Isnadia. Ia merampas dan memeriksa dagangan perempuan setengah baya itu. Saat para penjaga lengah, Laskar berani mati pimpinan Nuh Mat Jan menyerang dan mengepung kantor pemerintahan Jepang Bun Suco. Diserang dengan tiba-tiba, tentara Jepang keluar kacir, dan dengan pertarungan sengit, para pejuang berhasil menguasai Bun Suco. 11 Oktober 1945, masyarakat berbondong-bondong berkumpul di Bun Suco untuk melaksanakan pengibaran bendera merah putih untuk pertama kalinya di bumi Ogan Komering Ilir.
Pukul 9 pagi, Raden Ismail Effendi, M. Ali Hanafiah, dan Marzuki Surya, ketiga pemuda ini menjadi pengibar bendera merah putih dan berbagai membina upacara Najamuddin yang kemudian menjadi Bupati Oki pertama. Seiring zaman, tidak banyak generasi sekarang yang mengetahui kisah heroik ini. Padahal, apa yang dilakukan para pendahulu ini tidak kalah heroiknya dengan kisah kepahlawanan di daerah lain. Sebagai generasi penerus, setidaknya kita maknai 70 tahun Indonesia merdeka ini dengan mempengaruhi tekad dalam mewujudkan harapan seluruh masyarakat akan kaum reguler. Harapan para petani, harapan para nelayan, harapan kaum buruh, harapan rakyat di kawasan pantai timur Oki, hingga perbatasan dan desa terluar. Alhamdulillah, selesai sudah cerita saya. Saya ucapkan Assalamualaikum dan terima kasih.